Salam untuk teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan pada kesempatan ini, saya menyapa seluruh tenaga honorer dimanapun berada. Di mana di sini diberitakan bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN akan diterbitkan akhir April ini. Dan sebelum kita lanjutkan pembicaraannya, terlebih dahulu dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe layar YouTube-mu. Pada kesempatan ini, saya menyapa semua tenaga honorer dimanapun berada. Yang menggembirakan, saya teruskan untuk teman-teman sekalian bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN akan terbit pada akhir bulan April ini. Ada banyak media yang memberitakan hal ini karena ada keterkaitannya dengan perekrutan tenaga honorer. Dan karena itu, selamat untuk para tenaga honorer. Tetap semangat dan tetap mengabdi. Karena pemerintah dan DPR terus berupaya untuk memperjelas pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut mengikuti seperti apa beritanya, kita perlu tahu dulu apa itu undang-undang ASN dan apa hubungannya dengan honorer. Dan untuk mengetahui tentang ini, ya mesti kita baca satu persatu isi dari undang-undang tersebut. Tentu hal ini bukan waktu yang singkat, kita perlu mesti baca satu buku. Undang-undang ASN yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana dalam undang-undang itu dijelaskan hanya ada dua ASN, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tidak termasuk honorer. Lalu mengapa kemudian dikait-kaitkan atau dihubungkan dengan tenaga honorer? Dan karena itu saya sedikit memberi penjelasan terkait dengan hal ini untuk teman-teman honorer. Jadi hanya ada dua jenis kepegawaian menurut Undang-Undang ASN, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan tetapi keterkaitannya dengan honorer ada pada pengadaan ASN-nya. Artinya pengadaan ASN ada dua jalur, yaitu melalui formasi CPNS pelamar umum dan untuk pelamar yang dari honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, singkatnya itulah keterkaitannya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara belum dijabarkan seperti apa perekrutan atau pengadaan ASN, misalnya honorer menjadi P3K. Nah, itulah yang kemudian diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, mari kita lihat beberapa pasal saja terkait dengan pengadaan ASN, CPNS maupun P3K. Nah, ini dia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di paragraf ketiga, pengadaan. Ya, kita lihat pasal berikutnya. Pasal 38 yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pegawai ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, inilah yang kemudian akan diterbitkan. Ya, menurut informasinya akan diterbitkan pada akhir bulan April ini. Nah, singkatnya mari kita ikutin berita dari ayobandung.com berikut ini. Peraturan turunan Undang-Undang ASN akan diterbitkan akhir April. Ini pesan Mardani Ali Sera untuk tenaga honorer. Lengkong ayobandung.com. Bulan April menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh tenaga honorer. Pasalnya, peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 akan terbit. Peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 salah satunya mengatur mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti diketahui bahwa dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tertuang amanat waktu penyelesaian tenaga honorer yaitu pada Desember 2024 mendatang. Seperti diketahui pula bahwa DPR berkomitmen penuh mengawal penataan tenaga honorer dari awal hingga akhirnya nanti terangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Rencananya, tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu, disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Untuk daerah yang belum memiliki kemampuan keuangan, akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, sedangkan yang kemampuan keuangannya sudah cukup, akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pemerintah juga akan melakukan pengangkatan P3K melalui CASN 2024. Meski demikian, seleksi tersebut hanya formalitas untuk melakukan pendataan ulang untuk tenaga honorer yang masuk dalam data BKN. Menurut Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 DPR, 2,3 juta tenaga honorer yang terverifikasi secara otomatis akan diangkat menjadi P3K. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi P3K, terangnya. Dikutip dari laman resmi DPR pada Selasa 23 April 2024. Pada tahun 2024 ini juga tenaga honorer dipastikan tidak ada yang terkena PHK massal. DPR sebagai salah satu pejuang tenaga honorer juga meminta pihak Kemenpan-RB dan BKN agar objektif dan transparan. Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR, juga menitipkan pesan untuk tenaga honorer yang sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Menurutnya, kerja itu benar harus dihargai oleh negara, tapi membahagiakan orang lain karena kinerja itu lebih banyak keberkahan. Ia juga berpesan agar tenaga honorer kinerjanya tidak turun jika ada gonjang-ganjing di sisi peraturan. Ia juga meminta tenaga honorer tetap semangat mengasah diri, tingkatkan diri, dan senyum terus. Jadi jangan turun kinerjanya karena ada gonjang-ganjing di sisi peraturan. Allah tidak tidur. Kerja aja yang tekun, yang ikhlas, dan jangan lupa mengasah diri. Karena walaupun sudah menjadi ASN P3K, tapi tidak mengasah diri ketinggalan dari perkembangan zaman. Nanti kita tersisi lagi, kalau tersisi lagi kan rugi. Jadi belajar terus, tingkatkan diri terus, dan jangan lupa tersenyum terus. Pesan Mardani. Demikian informasi yang dapat kami bagikan untuk rekan-rekan honorer. Semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Salam.